Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Victor Vera Levandri Swanto, mahasiswa S1 Teknik Kimia Universitas Setiabudi Surakarta. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat ekobrik dari sampah plastik. Tapi sebelum itu, apa sih sampah plastik itu? Sampah plastik adalah semua barang bekas atau tidak terpakai yang materialnya diproduksi dari bahan kimia tak terbarukan. Sebagian besar sampah plastik yang digunakan sehari-hari biasanya dipakai untuk pengemasan. Kantong plastik juga masih sering dipakai sebagai tempat sampah organik yang akan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Bahan kimia yang digunakan untuk membuat sampah plastik biasanya berasal dari minyak, kesawan, dan batu bara. Menurut data dari National Plastic Action Partnership atau NPAP Indonesia menghasilkan sekitar 0,8 juta ton per kantong plastik per tahun, dan 61%-nya tidak terkelola. NPAP Indonesia memperkirakan 620.000 ton sampah plastik masuk ke perairan Indonesia pada tahun 2017. Bila tidak ada intervensi, jumlahnya meningkat 30% pada 2025 menjadi 780.000 ton per tahun. Pelaku sektor informal termasuk pemulung, toko barang rongsokan, dan pengepul merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dalam upaya pengurangan sampah. Sektor informal mampu membuahkan 1 juta ton sampah plastik per tahun yang bersumber dari pemukiman warga, dari transit sampah, dan TPA. Secara tidak sadar, penggunaan plastik mungkin sudah menjadi comfort zone bagi banyak orang. Saat berbelanja, kemasan dengan plastik juga menjadi alternatif yang praktis dan mudah didapatkan. Bagi para pelaku industri, bahan plastik juga relatif murah dibandingkan material lainnya. Masing-masing bahan plastik biasanya terbuat dari salah satu atau beberapa campuran bahan kimia, seperti polyethylene terephthalate atau PETE, biasanya digunakan untuk botol bening dan nampan makanan. High density polyethylene atau HDPE biasanya digunakan untuk tutup botol bahan kimia mainan. Polyvinyl chloride atau PVC digunakan untuk pipa, insulasi kabel listrik, dan bingkai pintu. Polypropylen atau PP digunakan untuk kemasan makanan siap-saji, botol saus, dan sirup. Polystyren atau styrofoam atau PS digunakan untuk kotak mangkuk makanan atau kemasan telur. Pada dasarnya, sampah plastik bisa didaur ulang dan digunakan kembali menjadi barang-barang yang bermanfaat. Sayangnya, edukasi mengenai sampah plastik di Indonesia belum cukup optimal. Banyak orang yang sudah terbiasa membuang sampah plastik tanpa memisahkannya dengan jenis sampah lain. Sampah plastik yang sudah bercampur dengan sampah lain menjadi lebih sulit untuk didaur ulang. Belum lagi banyak orang yang dengan sengaja atau tanpa sengaja membuang sampah sembarangan di tempat rekreasi alam seperti pantai dan pegunungan. Hal ini membuat limbah plastik berakhir di dasar laut atau sungai. Dampak sampah plastik bagi lingkungan memang berbahaya. Belum lagi, bahan kimianya juga bisa terurai menjadi mikroplastik yang berdampak buruk bagi kesehatan tubuh manusia. Karena serat dari sampah plastik bisa terakumulasi pada kotoran manusia. Dan kata lain, saat seseorang memakan udang, tuna, atau ikan laut lain yang bercampur sampah plastik, kandungan mikroplastiknya ikut tertelan oleh tubuh. Nah, salah satu upaya untuk menanggulangi sampah plastik menjadi barang yang lebih bermanfaat dan bernilai yaitu dengan menjadikannya ekobrik. Apa sih ekobrik itu? Kata ekobrik sendiri berasal dari kata eko yang berarti lingkungan dan brik yang berarti bata, yang jika digabung artinya secara umum menjadi sebuah batu bata yang ramah lingkungan. Ekobrik adalah botol plastik yang diisi padat dengan limbah non-biologikal atau bisa juga dengan sampah plastik untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Ekobrik juga diketahui sering menjadi material dasar dalam memproduksi sebuah barang, mulai dari pembuatan furnitur, perabotan indoor, hingga material pembentuk sebuah bangunan. Meskipun sederhana bentuknya, ekobrik benar-benar dapat menjadi material yang substitusi bangunan seperti batu bata merah atau batako. Selaras dengan sisi manfaat fungsional sebelumnya, manfaat ekobrik sebenarnya juga memiliki nilai ekonomi. Selain dapat mengirit biaya pembuatan produk-produk yang disebutkan sebelumnya, Anda pun bisa menjualnya ke pasaran. Saat ini, ekobrik banyak dijual ke platform jual beli online. Bahkan, sejumlah bank sampah di beberapa wilayah di Indonesia pun bersedia membeli ekobrik dengan jumlah uang tunai. Jadi, setelah kalian membuat ekobrik sendiri di rumah, kalian tidak perlu bingung mau dipakai untuk apa, karena kalian juga bisa menjualnya loh. Nah, seperti yang aku janjikan tadi, aku akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat ekobrik. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, yaitu sampah-sampah plastik, timbangan, bola plastik bekas yang bersih dan kering, gunting, naskah atau wadah lainnya,
dan tongkat. Setelah semua alat dan bahan siap, selanjutnya gunting sampah plastik menjadi bagian-bagian kecil seperti ini. Lalu masukkan sampah plastik yang sudah dipotong kecil-kecil tadi ke dalam botol plastik bekas. Kemudian sampah plastik di dalam botol ditekan-tekan menggunakan tongkat seperti ini supaya botol menjadi padat dan kuat. Masukkan lagi sampah plastik hingga penuh dan jangan lupa ditekan-tekan ya menggunakan tongkat supaya botol menjadi sangat padat dan kuat. Ekobriknya sudah jadi nih. Setelah ekobriknya selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah menimbang ekobrik. Karena aku menggunakan botol 600 ml, maka pada minimalnya adalah 200 gram. Kalian juga bisa kok menggunakan botol 1500 ml dengan berat minimalnya adalah 500 gram. Atau kalian juga bisa menggunakan rumus 0,35 dikali volume botol yang kalian gunakan. Sekian tutorial dari aku, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa kembali.